kabar? Mams, maaf ya, ini lagi sedikit berantakan. Ya, ini saya baru selesai checking untuk transaksi yang ada di usaha saya, di bisnis sampingan saya. Masih usaha kecil-kecilan sih, Mam. Tapi saya mencoba untuk tertib dalam melakukan pencatatan. Nah, hari ini ya, Mam, saya akan memberikan sedikit tips jika Mam memiliki usaha sampingan. Jadi, kira-kira bagaimana sih mengelola keuangan untuk usaha sampingan kita supaya semuanya bisa tertib dan semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, Mam, jika Mam memiliki usaha sampingan seperti yang saya lakukan, jadi kira-kira perlu nggak sih untuk mengelola keuangannya? Apakah ya udah deh bisnis aja, mengalir aja, uang masuk uang keluar, deh dibiarin aja? Nah, kalau seperti itu nanti kita nggak akan teratur ya, Mam ya. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa tips supaya kita pun menjadi tertib dalam mengelola keuangan bisnis kita tadi. Ada 3 tips ya, Mam ya. Oke, tips yang pertama, Mams, walaupun usaha kita baru segini gedenya, kecil banget, tapi kita harus melakukan satu pencatatan. Kenapa sih perlu pencatatan? Ya, yang kita catat nanti semua uang masuk, uang keluar, pokoknya beli apa, terima dari penjualan apa, kita harus tertib mencatat di buku ataupun mungkin kalau mau sudah pakai komputer bisa. Jadi di sini bisa manually ataupun bisa computerized. Nah, jadi semua transaksi yang berhubungan dengan uang keluar masuk kita catat sesuai dengan tanggalnya secara kronologis. Nah, untuk bukti pencatatan pasti harus ada ya, Mam. Untuk uang masuk otomatis dari adanya order, kita harus punya nota, Mam. Kalau memang belum pengen membuat nota, mencetak nota, bolehlah beli nota-nota di toko itu. Tapi kita harus kasih nota itu nomor urut. Kenapa? Jika nanti kalau ada transaksi yang perlu kita telusur, kita dengan mudah akan melihat angkanya aja. Tapi kalau Mam sudah mulai agak ada enhance lagi, mungkin pengen nyetak di percetakan, nah sekalian aja bikin notanya dibuat nomor urutnya ya, Mam ya. Jadi itu tadi fungsinya, jika ada apa-apa kita bisa ngecek, meng-cross-check antara nota dengan catatan. Begitu juga untuk pembelian-pembelian yang mengakibatkan uang keluar, kita juga perlu notanya, ataupun kalau nggak ada, oke, kita minta bukti kecil gitu bahwa kita ada uang keluar tanggal sekian. Jadi pada saat kita membukukan di buku pengeluaran, di pos pengeluaran, kita akan lihat, oh tertanggal sekian, senominal sekian. Jadi fungsinya pencatatan yaitu kita bisa menelusur kira-kira uang masuk, uang keluar kemana saja. Nah, itu untuk intern kita ya, Mam. Tapi nanti pencatatan ini suatu saat kita akan butuhkan. Memang suatu saat jika kita pengen nih ya usaha kita berkembang, kebetulan kok kurang dana, kemudian membutuhkan lembaga keuangan untuk mensupport kita. Nah, lembaga keuangan itu akan membutuhkan pencatatan kita tadi, Mam, karena mereka butuh dasar untuk analisa apakah kita eligible atau tidak untuk diberikan pinjaman. Nah, fungsi yang lain dari pencatatan yaitu jika suatu saat dibutuhkan ini ya untuk keperluan pajak, nah kita sudah punya dasarnya. Jadi kita udah nggak perlu heboh-heboh lagi untuk membuat catatan secara mendadak karena kita sudah mencatat secara kronologis. Oke, itu tips yang pertama, melakukan pencatatan. Oke, Mam, tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu Mam harus membuat rekening toko ataupun rekening usaha yang terpisah dengan rekening pribadi atau rekening untuk nampungnya dana keluarga kita. Jangan sampai dijatuhkan di satu rekening ya, Mam. Nanti kita akan nggak bisa milah ini tuh duitnya siapa gitu. Nah, kalau kita udah nggak bisa milah, nanti suatu saat jika kita jalan nih ya, jalan ke mall, kita ngerasa masih ada saldo di situ, padahal itu saldo dari usaha kita pakai aja untuk belanja. Nah, suatu saat kalau usaha kita lagi butuh mungkin untuk beli sesuatu, beli perlengkapan, dananya habis karena kita gunakan untuk keperluan pribadi. Kan jadi nanti bingung untuk cari dana lagi. Nah, di sini untuk memisahkan kita harus kasih garis tegas. Ini rekening usaha dan ini adalah rekening pribadi.
Ini yang tadi, supaya tidak ada penyalahgunaan pemakaian dana. Jadi rekening usaha, saldo usaha ya digunakan untuk keperluan usaha, rekening pribadi ya digunakan untuk keperluan keluarga. Jelas ya Mam ya? Dan juga kalau kita punya rekening usaha tersendiri, kita akan melihat, oh saldo bulan ini sekian, berarti usahaku untung sekian. Kita cocokkan dengan di buku catatan dengan uang yang tunai ada di kas kita. Nah, kita bisa cross check dengan mudah. Nah, kalau jadi satu dengan rekening keuangan keluarga, gimana cara misahinnya ya, Mam ya? Bahaya. Bisa-bisa nanti ada penyalahgunaan penggunaan saldo yang ada di rekening. So, bikin 2 rekening ya, Mam. Tidak harus dengan beda bank, boleh satu bank. Yang penting 2 account yang berbeda. Nah, Mam, sekarang tips yang ketiga. Apa ya kira-kira? Oke, tips yang ketiga adalah kita perlu menggaji diri kita sendiri. Saya bilang menggaji ya, Mam ya. Jadi, jika kita mendapatkan uang masuk dari usaha kita, saya sarankan uang itu tidak digunakan semuanya untuk kita. Jadi, Mams bisa membuat proporsi yang mana hemat saya jangan lebih dari 50% dari net profit dari usaha kita yang kita gunakan. Jadi misal nih ya, omset sekian, netnya sekian, ya kita batasi, kita ambil maksimal 50% dari net profit itu untuk menggaji diri kita. Kenapa sih Mam tidak boleh digunakan semuanya untuk kita? Nah Mam, jangan sampai saldo di rekening usaha itu kosong ataupun minim ya. Di sini nggak mungkin kosong ya, saldo di bank kan nggak boleh, mungkin saldonya minim gitu. Jangan sampai, karena kita kan pasti mikirnya inginnya usaha kita ini akan develop, usaha ini akan terus berkembang. Kita nggak pengen hanya dalam skala kecil, harapan kita kan gitu kan. Nah, untuk mengembangkan usaha pastilah dibutuhkan modal. Nah, jika semua net profit kita gunakan, mentang-mentang kita sebagai owner bebas untuk menggunakan gitu ya, sampai saldo di tabungan kita habis. Nah, suatu saat pada saat kita butuh mengembangkan usaha, saldo di tabungan usaha kita itu nggak ada. Nah, kita nanti akan pakai uang keluarga lagi, terseret lagi kan Mam. Jadi kita kapan mandirinya ya, kapan bisnis kita ini kita akan mandiri. Jadi seyogyanya jangan sampai melebihi 50% dari net profit untuk menggaji kita sebagai owner. Selalu sisakan terus supaya nambah terus saldonya di saldo perusahaan, karena kita selalu berpikir ke depan usaha kita akan terus berkembang. Usaha berkembang pasti akan membutuhkan modal yang nambah pula. Iya, terus selain itu di sini ya, jika nanti misalnya suatu ketika kita entah gimana, keluarga kita membutuhkan sesuatu yang mana kita daripada pinjem keluar, ada saldo di rekening perusahaan, di rekening usaha, kita mau pinjem, misal begitu, kita mau pakai dulu. Nah, tetap anggap bahwa pada saat kita mengambil dana di saldo rekening usaha kita, kita anggap, kita catat itu sebagai pinjam, yang mana suatu saat kita harus kembalikan. Karena kita harus ingat betul bahwa kita pengen banget usaha kita ini berkembang, jadi kita harus punya modal tambahan. Jangan sampai saldo-saldo tadi kita gunakan untuk keperluan apa yang kurang di keluarga kita, tidak. Jadi kita harus suatu saat balikin lagi di saldo rekening si perusahaan, supaya suatu saat kita butuh untuk mengembangkan usaha, kita udah nggak bingung lagi untuk cari tambahan dananya. Ya begitu itu Mam. Jadi 3 trik simple ya Mam ya, tips simple dari saya, yaitu lakukan pencatatan. Yang kedua yaitu lakukan pemisahan rekening antara rekening usaha dan rekening pribadi kita atau rekening keluarga kita. Dan yang ketiga, gajilah diri kita sebagai owner, tapi ingat ada porsinya. Jangan sampai melebihi 50% jika memang kita masih punya visi dan misi ke depan untuk mengembangkan usaha, supaya suatu saat kita butuh dana, kita nggak perlu repot lagi untuk mencari suntikan dana, karena semuanya bisa disediakan dengan sisihan laba-laba yang sudah dihasilkan oleh usaha kita. Simple kan Mam? Terus coba ya Mam ya, saya doakan usaha sampingannya Mam suatu saat menjadi usaha yang besar.
menjadi perusahaan yang segede gajah. Doakan saya juga ya Mam ya. Oke, terima kasih Mam. Sampai jumpa lagi ya Mam.